Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amin Fauzi, NIM 4120144 dari kelas Usul Fikih F. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi-materi usul fikih. Pengertian usul fikih. Fikih. Secara bahasa, artinya paham dan tahu baik itu benar-benar paham, setengah paham atau sedang-sedang saja. Secara istilah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalil terperinci dengan cara istidlal. Tingkatan pengetahuan manusia tertinggi yaitu fikih. Tingkat keyakinan terhadap apa yang kita pahami. 1. Al-waham, dugaan tingkat kebenarannya di bawah 25%. Asyak itu ragu. Syak dari kata syaka yasuku itu artinya ragu. 3. Al-ghon, dugaan kuat 75%. Yang keempat yakin. Yakin itu berarti 100% yakin total. Ilmu yakin baru tahu, ainul yakin sudah melihat, hakul yakin sudah dilakukan. B. Usul fikih. Menurut kaum Syafi'iyah, usul fikih yaitu memahami dalil-dalil fikih secara ijmal atau global dan cara-cara mengambil manfaat atau cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut, dan keadaan mujtahid, keadaan orang yang mengambil hukum atau merumuskan hukum. Jadi, disebut global karena ada hukum, sumber hukum, dan cara menggali hukum, atau sifatnya seperti deduktif. Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Nabilah, usul fikih yaitu kaidah-kaidah yang menjadi perantara yang mendatangkan istinbat hukum untuk menggali hukum-hukum dari dalil-dalil perinciannya, atau sifatnya induktif. C. Objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih itu yaitu menetapkan dalil-dalil untuk hukum, dan tepatnya hukum dengan dalil. Intinya objek kajian usul fikih itu ada dua, yaitu yang pertama kandungan hukum dari dalil, dan yang kedua dalil-dalil dari suatu hukum. D. Faedah usul fikih. Yang pertama mengerti hukum-hukum Allah. Kedua, dapat meningkatkan diri dari yang belum tahu mengenai hal dasar menjadi tahu mengenai hal dasar. Seperti yang tadinya belum tahu mengapa sholat duhur 4 rakaat, jadi tahu kenapa sholat duhur 4 rakaat. Kaidah usul fikih itu dari mana? Pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Ilmu Tauhid. 3. Ilmu bahasa Arab. 4. Ilmu mantik atau ilmu logika. Ilmu mantik atau ilmu logika. Hukum syara'. Definisi hukum syara'. Menurut usul fikih, hukum syara' yaitu titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Fungsinya sebagai aturan tingkah laku mukallaf. Menurut ahli fikih, hukum syara' yaitu sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari kitab Allah terhadap orang mukallaf itu. Fungsinya sebagai dalil hukum yang sudah terperinci. B. Hukum syara' dan pembagiannya. Di sini hukum syara' dan pembagiannya. Yang pertama itu ada wajib. Wajib itu ada apa aja? Wajib itu wajib mutlak, tidak ditentukan untuk waktu pelaksanaannya. Dan wajib muakkad ditentukan oleh waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Kemudian wajib aini, kewajiban yang dilaksanakan oleh diri sendiri. Kemudian wajib kifayah, kewajiban yang dilaksanakan oleh kelompok. Kemudian wajib muhaddad, sesuatu yang dinyatakan oleh pembuat hukum, kewajibannya ditentukan oleh kadar. Kemudian wajib ghairu muhaddad, sesuatu yang pelaksanaannya tidak ditentukan ukurannya oleh pembuat hukum. Wajib muayyan, suatu hukum wajib apabila seseorang telah melakukan tuntutan. Wajib mukhayyar, kemudian wajib mukhayyar, sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk memilih suatu hal yang telah ditentukan. Kemudian mandub atau sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dikerjakan dapat pahala dan tinggalkan tidak mendapat dosa. Dari segi selalu dan tindaknya Nabi melaksanakan sunnah, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. B. Dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan, sunnah hadiyu jika dilakukan mendapatkan pahala, tapi jika seseorang yang meninggalkan maka orang tersebut tercela. Kemudian sunnah zaidah, sunnah yang
niatkan mukallaf baik dan apabila ditinggalkan tidak ada sanksi. Kemudian sunnah Natal, perbuatan yang dinyatakan sebagai tambah dalam melaksanakan suatu yang wajib. Kemudian ada haram, haram zati, sesuatu yang sengaja diharamkan Allah karena ada unsur perusak. Kemudian haram ghairu zati, yaitu larangan yang bukan dari zatnya namun dapat mendatangkan akibat. Kemudian ada hukum makruh, yaitu ada makruh tahrim, makruh tanzih. Kemudian mubah, mubah itu yaitu sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih, memperbuat dan meninggalkan. Maksudnya seseorang boleh melakukan atau tidak. Jadi ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ya, kemudian ada rukhsah dan azimah. Rukhsah itu dalam bahasa Arab itu artinya keringanan. Ya, rukhsah itu artinya keringanan yang diberikan Allah sebagai pembuat hukum kepada mukallaf dalam suatu keadaan yang berlaku terhadap mukallaf tersebut. Azimah yaitu hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dan berisi hukum-hukum umum. C. Pembagian hukum syara'. Hukum taklifi yaitu titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Maksudnya hukum yang langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf. Ada tuntutan pasti dan tidak pasti dan ada pilihan memperbuat dan meninggalkan. Pembagian hukum taklifi menurut jumhur ulama yaitu yang pertama A. Ijab, harus dikerjakan. 2. Nadab, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. C. Tahrim, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Karohah, ditinggalkan tidak dapat apa-apa, dikerjakan tidak mendapat dosa. Kemudian ibahah, ditinggalkan tidak mendapat dosa, dikerjakan tidak dapat pahala. Kemudian hukum wad'i, ada hukum wad'i yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur tentang sebab, syarat, mani atau penghalang, sah, batalnya dan fasid, ya, atau ketentuan yang rusak. Kemudian ada kias. Dalam arti kias ini pengkiasan ya. Definisi kias itu secara bahasa itu yaitu artinya mengukur, membandingkan, menyamakan, mengenai sesuatu atau mengambil contoh. Secara istilah, kias adalah menetapkan suatu masalah hukum yang sama dengan hukum suatu kasus lantaran adanya, yaitu atau bisa disebut dengan perbandingan hukum A dan hukum B. Ya, kasus lantaran adanya kesamaan ilat menurut mujtahid. Rukun kias, hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ilat, hukum dari kasus asal. Kemudian C. Kualifikasi kias. Al-asl, al-asl adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nas syara'. Hukum al-asl adalah status hukum yang ditetapkan nas syara' terhadap al-asl. Illah adalah suatu sifat yang menjadi landasan keberadaan hukum al-asl. Kemudian ijtihad dan istinbat. Definisinya itu ijtihad adalah pengarahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat melalui metode istinbat. Istinbat adalah pola penalaran. B. Objek ijtihad dan istinbat. Yang pertama, masalah yang tidak punya landasan nas secara spesifik. 2. Masalah yang tidak punya landasan ijma. 3. Masalah yang punya landasan nas yang bersifat zanni, dilalah. 4. Masalah yang landasan nas yang bersifat zanni wurud. Kemudian ada metode ijtihad istinbat yaitu bayani, taklili dan istislahi. D. Hasil produk ijtihad dan istinbat. Pertama, fatwa atau opini hukum. 2. Peraturan peradilan. 3. Kitab fikih. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Ijtihad wajib. Wajibnya ijtihad ini harus memenuhi beberapa syarat. Apa syaratnya itu? Ya, syaratnya itu ada mujtahid, kemudian dipenuhi semua prosedur. 3. Tidak ada dalil qat'i atau tidak ada dalil yang terpotong. F. Ijtihad haram. Ijtihad haram yaitu ijtihad yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki semua keahlian dan persyaratan dalam berijtihad atau berijtihad dalam hal-hal yang sudah ada nas qat'i tentangnya. Dan metode ijtihad
istislahi. Al-istisan adalah meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Macam-macam istisan beralih dari kias jali ke kias kafi. Yang pertama. Yang kedua, beralih dari hukum umum ke hukum khusus. Ketiga, beralih dari hukum kuli ke pengecualian. Adapun hujah dari istisan itu, yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang kedua Quran surah Az-Zumar ayat 55. Al-maslahah al-mursalah adalah maslahat yang terlepas maslahah, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Mursalah itu artinya diutus, dikirim atau dipakai. Rusulan ya. Tingkatan masalah ada 3, yaitu dururiyah, hajiyah, tasniyah ya. Kemudian al-istishab. Al-istishab itu hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nafi karena dalil yang menunjukkan sebaliknya. Kemudian ada D, zat al-doroi. Nah, zat artinya menutup, mencegah. Zuri'ah, jalan suka suatu tujuan. Jadi zat al-doroi adalah menutup jalan ke tujuan yang tidak baik. Nah, Al-Quran dan Sunnah Hakim adalah sumber dari hukum. Apa yang bersumber dari hukum maksudnya merujuk ke atas pada perbuatan mukallaf. Mahkum fi, perbuatan mukallaf yang menyangkut hukum mahkum alaih. Perbuatan mukallaf yang perbuatannya melanggar hukum. Al-Quran sebagai sumber dalil hukum. Nah, fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran. Yang pertama itu sebagai petunjuk, kedua itu rahmat, dan al-haq, az-zikir. Dan untuk nomor 2, memperluas wawasan tentang agama Islam, meningkatkan keimanan, memperkuat ketakwaan, menyampaikan pendapat dengan benar, membantu menyelesaikan perkara secara islami, melindungi diri dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga itu yang terakhir, banyak hal yang saya dapatkan ketika mempelajari ilmu ushul fikih yang sebelumnya belum saya ketahui tentang keislaman dan hukum-hukum, bagaimana perbandingan seperti kias dan lain-lain, terutama perbandingan hukum antara hukum A dan hukum B, persamaannya bagaimana ya. Cukup sekian dari saya tugas UAS tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.